Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan belajar tematik, yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita belajar tentang 1 contoh kalimat ungkapan minta maaf, 2 mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan baku, 3 contoh mengubah satuan panjang meter ke sentimeter atau sentimeter ke dm. Ayo kita bernyanyi sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini. Burung Tantina, ciptaan Sasje Hehanusa. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, itu lagu yang tadi anak-anak. Mengapa kita nyanyikan lagu ini? Karena ada di buku cetak halaman 21 dan 22 ya anak-anak. Ini kita belajar untuk nanti SBDP seni lukis. Jadi anak-anak latihan lagi di rumah ya. Kita lanjut anak-anak. Percakapan Benny dan kakaknya. Benny, maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Jawab kakaknya, ya dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari. Jawab Benny, ya kak, besok tidak Benny ulangin lagi. Kakaknya menjelaskan kembali, ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Ayo kita menulis beberapa contoh kalimat minta maaf. Yang pertama, ini ya, selain dari sini. Maafkan aku paman, sudah membuatmu cemas karena aku pergi tidak izin. Nomor 2, Ibu Ayu minta maaf, tadi pagi tempat tidurnya belum aku rapikan. Nomor 3, teman-teman minta maaf, ayah saya tidak mengizinkan saya bermain karena sedang ada corona. Ini anak-anak catat di buku catatan tematik untuk belajar ya. Kita lanjutkan. Ayo kita mengamati. Kemudian Ben membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda-benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Nah, Benny dan kakaknya kembali Benny berkata kepada kakaknya, Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Jawab kakaknya, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, anak-anak ini ya, tadi Benny sedang mengukur piano. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Ini ya. Ini tadi contoh alat ukur. Nah, ini macam-macam ya. Satuan baku. Contoh satuan baku yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda yaitu apa saja? 1. Penggaris. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang seperti buku, pensil, penghapus,
dan pulpen ya, dan lain sebagainya. Berikutnya meteran kecil. Meteran kecil ini digunakan untuk mengukur seperti pintu, meja, kursi, papan tulis, tempat tidur atau lemari. Berikutnya adalah jangka sorong. Ini jangka sorong ini untuk mengukur benda yang berbentuknya lingkaran seperti jam dinding, gelang, dan cincin. Berikutnya meteran kain. Meteran kain ini biasa digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur panjang atau besarnya suatu kain. Meteran besar ini, nah yang berikutnya adalah meteran besar ini digunakan untuk mengukur luas tanah atau jarak benda atau jarak rumah ya, jarak rumah bisa juga ya menggunakan meteran besar karena gulungannya lebih besar. Nah itu bedanya meteran kecil dan meteran besar. Berikutnya meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Ayo kita membaca, perhatikan gambar berikut, berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran ya. Ini meteran kecil ya anak-anak ya, bukan meteran besar. Nah, ini ada 7 gambar, kira-kira mana yang menggunakan meteran? Karpet, laptop, pagar, jam dinding, lemari, sepatu, atau pintu? Kita lihat ya, karpet 1, 2, pagar 3, lemari, dan 4 adalah pintu. Itu ya benda yang beberapa contoh benda yang menggunakan meteran. Masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya ayo kita berlatih. Satuan panjang disebut meter atau sama dengan m, sentimeter sama dengan cm. Ayo kita catat nanti ini ya anak-anak. 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Mengapa bisa begitu? Nah, perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini ya. Ini singkatannya. Nah, tangga ini anak-anak, perhatikan ini ya. Ini kalau setiap turun 1 kali tangga, turunnya itu dikali 10. Ya. Turun 2 kali berarti dikali 100, turun 3 kali berarti dikali 1000. Nah, sekarang ini 2 meter ke sentimeter, ini ya 2 meter ke sentimeter, berarti dia turun berapa kali? Yuk kita hitung, 1, 2 ya, berarti 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian 3 meter ke sentimeter masih sama, berarti 3 kali 100 sama dengan 300. Berikutnya 4 meter, 4 kali 100 sama dengan 400. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Mengubah satuan panjang meter ke dm atau sentimeter ke dm ya. Soal nomor 1, 25 meter ke dm. Ini ya, 25 meter ke dm, turun dia. Turun 1 kali. Kalau tadi 2 kali, kalau ini 1 kali ya. Nih, turun. 25 kali 10 sama dengan 250. Ya. Soal nomor 2, 12 meter. 12 meter ke dm. 12 meter turun ke dm, berarti dikali 10. Nah, berarti 12 kali 10 sama dengan 120. Berikutnya, nomor 3, 250 cm ke dm. 250 cm ke dm ya, berarti kalau naik, ini naik itu ditanda bagi ya, dibagi. Dia naiknya sekali berarti dibagi 10. 250 bagi 10, kita coret nolnya, jadi tinggal 25 ya. Soal nomor 4, 140 cm ke dm ya. 140 bagi 10, kita coret nolnya, jadi tinggal 14 ya. Gitu ya anak-anak. Semoga anak-anak mengerti, dan kita lanjut. Anak-anak kerjakan soal berikut ini, ada 10 nomor. Dikerjakan di buku PS PR tematik, disalin ya yang rapi, dan dikerjakan dengan baik, dengan benar. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati ya. Dah.